Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Jadi pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana cara merakit komputer. Maka pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai mendesain jaringan lokal area network atau jaringan LAN. Baiklah, sebelum kita memulai ke materi, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang nantinya saya sampaikan atau apa yang nantinya saya ajarkan kepada rekan-rekan semua dapat bermanfaat dan dapat rekan-rekan semua implementasikan di dalam bidang keilmuannya masing-masing. Langsung saja berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, dalam membuat desain jaringan local area network ada beberapa aspek yang dibutuhkan seperti sebuah komputer yang dimana komputer di sini nantinya akan fungsi sebagai server dan klien, yang mana server akan mengontrol semua kegiatan klien. Jadi server di sini merupakan inti dari sebuah jaringan komputer. Kemudian selanjutnya yaitu kabel UTP. Kabel UTP di sini berfungsi sebagai kabel penghubung pada setiap jaringan komputer. Nah, jadi nantinya kabel UTP di sini akan dihubungkan dengan RJ45 yang nantinya dapat terkoneksi ke setiap komputer. Kemudian, selain yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga hub dan switch. Hub di sini digunakan sebagai perangkat jaringan komputer yang dapat terhubung ke dalam sistem jaringan untuk saling bertukar informasi. Kemudian switch di sini merupakan komponen jaringan komputer yang memiliki fungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat keras komputer. Selanjutnya, adanya router yang digunakan. Selain itu, ada juga IP address yang dibutuhkan untuk melakukan pengalamatan kepada setiap komputer agar tidak terjadi benturan atau bentrokan data. Selain itu, dibutuhkan juga yang namanya topologi jaringan agar jaringan yang digunakan dapat terhubung ke semua komputer. Kemudian jaringan tersebut otomatis, jadi tidak ada benturan-benturan data dan yang akan menyebabkan error pada setiap jaringan komputer. Selanjutnya, dalam simulasinya saya akan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Jadi nanti saya akan mencoba untuk mensimulasikan kepada rekan-rekan semua software yang saya gunakan, karena pembelajaran kita ini masih merupakan pembelajaran daring. Jadi saya harap software yang saya gunakan dapat teman-teman gunakan dan teman-teman bisa mencobanya nanti di rumah masing-masing dengan referensi materi yang sudah saya sampaikan pada kali ini. Baiklah, langsung saja kita mulai ke simulasinya. Jadi kita langsung mulai saja kepada simulasi desain jaringan komputer sederhana. Berikut adalah videonya. Jadi untuk membuat desain jaringan komputer sederhana, yang pertama kita perlukan adalah satu buah switch. Jadi kita langsung arahkan kursor ke switch, kemudian pilih switch dan masukkan switch kepada layar. Lalu selanjutnya
kita membutuhkan dua buah komputer. Jadi di sini kita langsung pilih end device, kemudian kita pilih PC, kita masukkan PC satu dan satu lagi. Jadi untuk latihan kita akan mencoba membuat jaringan komputer yang sederhana dengan dua PC dan satu switch. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita butuh yang namanya kabel strike. Jadi kita pilih kabel strike, kita arahkan ke PC 0, lalu kita pilih fast ethernet 0 dan arahkan ke switch. Kita pilih ini. Nah, kita butuh satu kabel lagi yaitu untuk PC1. Langkahnya sama, kita pilih fast ethernet, kemudian kita arahkan ke switch dan pilih fast ethernet 1. Nah, setelah ini langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita kita membuat IP address dari masing-masing PC. Jadi, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita perlu IP address untuk pengalamatan setiap PC yang kita gunakan. Nah, kita pilih nodes untuk mempermudah. Kita pilih IP-nya 192.168.10.1. Kemudian 192.168.10.3. Yang ini 192.168.10.2. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita perlu untuk melakukan setting pada setiap PC yang kita gunakan. Langkahnya yaitu kita double klik pada PC 0, kemudian kita pilih desktop dan IP configuration. Nah, untuk IP configuration kita lihat IP pada PC 0 ini IP berapa yang kita gunakan. Nah, untuk for address-nya kita isi IP address pada PC 0 192.168.10.2. Kemudian subnetmasnya sudah otomatis terisi, dan untuk default gateway-nya kita isi pada default gateway yang digunakan oleh switch. Jadi kita isi 192.168.10.1. Kemudian kita close, dan selanjutnya yaitu kita akan melakukan setting pada PC1. Langkahnya sama, kita double klik, kemudian pilih desktop, IP configuration, dan kita masukkan alamat IP-nya 192.168.10.3. Kemudian default gateway-nya kita masukkan kembali. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan melakukan coba mengirim pesan ke masing-masing dari PC-nya. Jadi kita pilih PC 0, kemudian PC 1. Nah, di sini sudah ada successful. Itu artinya konfigurasi yang kita gunakan sudah betul atau sudah benar. Nah, jadi konfigurasi ini sudah betul dan sudah terkoneksi antara PC 1 dan PC 0. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan testing pada PC masing-masing. Nah, kita double klik, kemudian desktop, kemudian command prompt. Di command prompt kita coba ping 192.168.10.2. Nah, jika sudah seperti ini, itu artinya semua komputer yang ada di sini konfigurasinya sudah betul, dan artinya kita sudah bisa melakukan konfigurasi untuk desain jaringan komputer sederhana. Mungkin cukup sekian video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya ajarkan dapat kalian terima dan dapat kalian implementasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.